Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan seminar artikel ilmiah dengan judul System Biology and its Potential Role in Radiobiology, karya Venendegen et al. Tahun 2008. Dan seminar ini ditulis serta dibawakan oleh saya sendiri, Alia Permatanegara, NIM 215090300111035, untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Radiobiologi A, Prodi Fisika, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Bapak Johan Andoyo Effendi Nur MSc PhD dengan NIP 1965 0325 1990 02 1004. Masuk kepada pembahasan, yaitu ada outline. Yang pertama ada pendahuluan dari artikel yang akan dibahas, kemudian ada penggabungan tingkatan organisme untuk estimasi resiko kanker, perambatan kerusakan akibat radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif, pendekatan keterkaitan dalam mediasi biologi, serta penutup yakni kesimpulan dari artikel yang akan dibahas. Masuk kepada pendahuluan. Di sini ada timeline penemuan X-ray yang pertama yaitu oleh Wilhelm Conrad Roentgen. Yang kedua yaitu Anton Henry Becquerel itu mencari dan menemukan bahwa adanya kesamaan dan perbedaan dari X-ray, fluorescence dan phosphorescence. Kemudian ada Pierre dan Marie Curie yang merupakan murid dari Henry Becquerel menemukan kata radioaktif dan mengobservasi fenomena atomik dari radioaktif itu sendiri. Kemudian pemahaman yang lebih mendalam dibawakan oleh Rutherford dengan teorinya yaitu sinar alfa. Kemudian ada Hermann Muller yang mendemonstrasikan bahwa radiasi tidak hanya melewati suatu benda, melainkan dapat menyebabkan mutasi dari organisme yang dilewatinya. Kemudian ada Timothy Resowski, Zimmer, dan Delbruck yang menyatakan bahwa DNA dapat rusak dan dapat diperbaiki dengan radiasi. Kemudian paparan radiasi sendiri dapat merusak kromosom, dapat menyebabkan kerusakan pada kromosom, kemudian menyebabkan mutasi pada kromosom tersebut. Namun mutasi tersebut tidak selalu karsinogenik, sebab ada mutasi yang bersifat non-karsinogenik. Kemudian ada pernyataan oleh Zimmer, yaitu one cannot use radiation for elucidating the normal state of affairs without considering the mechanism of their actions, nor can one find out much about radiation-induced change without being interested in normal state of the material under investigation. Pernyataan ini memberikan paparan bahwa pembelajaran tentang sel terpapar saja tidak dapat menjelaskan apa itu sel yang normal, serta sebaliknya yaitu pembelajaran tentang sel normal saja tidak dapat menjelaskan secara utuh apa itu sel yang terradiasi. Kemudian ada tujuan dikembangkannya model matematis dengan formula tertentu, antara lain meninjau jumlah kanker, yaitu quantification, prediksi tumbuhnya kanker, yaitu prediction. Kemudian yang terakhir adalah cancer risk estimation atau prediksi risiko kanker pada organisme tertentu. Nah, pada artikel tersebut disebutkan bahwa the high and low exposures involve vastly different response patterns, including repair and an array of defense and protective mechanism. Artinya, paparan tinggi dan rendah melibatkan pola respon yang berbeda pada organisme, termasuk perbaikan dan serangkaian mekanisme pertahanan dan pelindungan. Kemudian masuk kepada materi pertama, yaitu penggabungan tingkatan organisme untuk estimasi risiko kanker. Di sini ada tingkatan organisme mulai dari atom sampai biosfer. Nah,
Model risiko kanker radiogenik yang komprehensif dan berbasis biologis idealnya harus melibatkan semua tingkat organisasi biologis. Jika model tersebut dapat dibangun, pasti akan lebih unggul daripada alternatif yang saat ini digunakan, karena dapat mengandalkan aturan mekanistik untuk memanfaatkan berbagai data, dan di sisi lain dapat menjelaskan sebagian besar detail dari sepanjang jalur dari paparan radiasi ke paparan kanker. Kemudian ada pembentukan tumor. Saat klon berkembang selama fase promosi, sel-sel di dalam populasi akan bereproduksi dengan kecepatan lambda dan bertransformasi dengan kecepatan L, di mana jika kecepatan L jauh lebih kecil daripada kecepatan lambda, maka sel tumor dapat terbentuk. Kemudian ada pula dipaparkan bahwa penyusun artikel tersebut menemukan bahwa ada penelitian lain di mana diujilah beberapa jaringan histologi dari orang-orang yang meninggal karena penyakit non-kanker. Ternyata ditemukan bahwa 1% dari sekian orang yang diuji terdiagnosa kanker tiroid, sedangkan sisanya valid ditemukan lesi kanker tiroid. Kemudian ada persentase pengidap kanker payudara seperti yang ada di graf tersebut. Kemudian ada model deskripsi proses karsinogenesis, yaitu TSL dan TSCE, di mana TSL adalah two-stage logistic. TSL mengadaptasi paradigma timeline tingkat molekuler untuk menggenerasikan sel tumor untuk semua populasi. Kemudian model TSL ini merupakan varian deterministik dari model stokastik two-stage clone expansion atau TSCE yang biasa digunakan saat ini. Kemudian model TSL mampu menjelaskan fitur penting dari kumpulan data penting untuk kejadian kanker, misalnya untuk survivor bom atom. Model TSL juga benar-benar menjelaskan bagaimana proses karsinogenesis berkembang menjadi pembentukan sel kanker, begitu ukuran populasi sel normal mulai diketahui. Kemudian di sini ada grafik dari general shape of the components and related logistic function, di mana dari bentuknya dapat diketahui bahwa tendensi untuk berkembang adalah mulai berkurang ketika ukurannya membesar. Ada pula angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah lokal di sekitar tumor primer melalui mekanisme sprouting. Kemudian angiogenesis ini dipengaruhi oleh stimulator dan inhibitor. Kemudian ditemukan juga bahwa angiogenesis ini stimulator yang mempengaruhi angiogenesis dan inhibitor yang juga mempengaruhi angiogenesis itu juga dimiliki oleh sel tumor, sehingga sel tumor dapat mengontrol ukurannya sendiri. Di sini ada rumus volume maksimal tumor, yaitu V maksimum pada ukuran kecil setiap satuan waktu dari volume maksimum sebenarnya adalah pengurangan dari A dikali V per V maksimum dikurangi B V kuadrat akar 3. Berikut adalah grafik stimulator dan inhibitor. Konsentrasi di dalam tumor ada pada diagram atas dan di luar tumor ada pada diagram bawah. Kemudian ada perambatan kerusakan akibat radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif. Di sini ada ROS atau reaktif oksigen spesies, di mana radikal bebas ini berperan penting pada proses fisiologis dalam tubuh seperti proliferasi, metabolisme, dan diferensiasi. Nah, berikut ada skema respon adaptif dari paparan radiasi terhadap fungsi dosis. Ada pula paparan radiasi tingkat rendah dan penilaian risiko kanker dibagi menjadi risk pertama dan risk kedua, dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada pula skema representasi efek radiasi dosis rendah. Selanjutnya, materi keempat yaitu pendekatan keterkaitan dalam mediasi biologis. Di sini ada penyebab mutasi non-karsinogenik, ada penyebab internal dan eksternal pada tabel. Kemudian pengaitan kedua sifat dalam satu lokus di sini bisa dilihat sendiri pada layar. Adapun cara yang memungkinkan kedua hubungan node, yaitu dihubungkan dengan salah satunya bisa dari cara 5 yang ada di slide ini sendiri. Kemudian masuk kepada kesimpulan.
Nah, jelas bahwa setiap model prediktif yang menggambarkan rincian karsinogenesis radiogenik pada tingkat organisasi yang berbeda harus bersifat non-linear. Juga terbukti bahwa masih jauh dari mampu penelitian sekarang membangun model seperti itu dengan sarana biologis dan komputasi saat ini. Dari sisi biologis, penulis masih kehilangan banyak pengukuran detail yang diperlukan untuk menyusun model yang komprehensif. Di sisi komputasi juga, model dan ukuran yang kompleksitas diperlukan akan menantang alat diagnostik dan analitik saat ini. Kemudian ada tindak lanjut yang dapat diberikan, yaitu artikel yang ditulis mencoba menunjukkan beberapa masalah yang perlu ditangani, seperti pada berikut. Kemudian tindak lanjutnya dapat dilihat pada slide. Nah, baik, dengan diselesaikan pemaparan kesimpulan, maka diselesai pula seminar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.